Halo guys, balik lagi di RM Tour bersama saya Randi guys ya. Oke, hari ini Koko bukan mengenai visa Amerika topiknya, bukan mengenai topik visa Amerika, tapi hari ini Koko pengen bahas tentang paspor. Ya paspor. Saat ini Koko membuka jasa pengurusan paspor ya guys ya. Biasa kan Koko ngurus visa Amerika ya, tapi banyak banget yang sering nanya ke Koko melayani jasa pengurusan paspor apa enggak gitu ya. Karena banyak yang nanya seperti itu. Koko sekarang membuka jasa pengurusan paspor ya gitu ya guys ya. Nanti Koko di sini terangin biayanya berapa, habis itu syarat-syaratnya apa aja, habis itu nanti ya perlu langkah-langkahnya ngapain aja. Nah terus sampai di imigrasi nanti ngapain aja ya. Koko bakal tuntasin di sini ya, bahas tuntas di sini ya guys ya. Oke. Pertama, paling pertama Koko langsung jelasin aja ya, biaya ya. Pasti ditanya biaya, kok biaya pengurusannya berapa? Koko langsung bilang biaya pengurusan itu 1 juta ya per paspor ya guys ya. Jadi satu paspor itu 1 juta ya. Nah ini video ini dibuat pada bulan Oktober akhir ya. Nanti mungkin ini tergantung nanti harganya nanti bisa berubah pada saat nanti ada kenaikan biaya paspor ya guys ya. Rencananya dengar sih Desember akhir tahun ini nanti ada perubahan biaya paspor ya. Nanti setelah ada penambahan biaya paspor nanti berubah lah ya pasti ya. Nah untuk saat ini per akhir Oktober 2024 ini 1 juta per paspor ya guys ya. Berarti kalau misalnya ya kalau ada 2 paspor ya tinggal kaliin 2 aja ya, 3 paspor tinggal 3 aja gitu ya. Nah oke. Kok itu kalau misalnya nih kalau pertama kali apply paspor ya itu gampang aja guys. Maksudnya nggak ada ketentuan khusus, nggak ada. Tapi kalau misalnya kalian sudah pernah punya paspor ya gitu ya, itu minimal maksudnya antara paspor yang lama habis atau expired ya, atau yang paspor lama masih sisa di bawah 1 tahun ya guys ya gitu ya. Kalau di atas 1 tahun itu belum bisa perpanjang ya. Jadi di bawah 1 tahun itu baru bisa perpanjang. Karena apa? Karena itu kalau misalnya di atas 1 tahun itu dianggap jangka waktunya masih lama nih gitu. Jangka waktunya masih lama, lu kenapa perpanjang paspor? Berarti lu ada sesuatu yang pengen lu lakuin gitu ya di luar negeri yang lama gitu ya. Nanti anggapannya seperti itu ya. Nanti takutnya nggak lolos pada saat interview di embassy, di imigrasi sorry ya, di imigrasi, kantor imigrasi untuk paspor ya guys ya gitu ya. Jadi ketentuannya kalau paspor itu sama seperti apply visa Amerika, juga ada interview juga ya. Interview singkat sih sebenarnya, nggak yang susah, interview singkat di kantor imigrasi nanti gitu ya guys ya. Oke, kok langkah-langkahnya dan syarat-syaratnya apa aja kok untuk buat paspor ya. Oke, ini mau buat paspor baru. Bedanya kalau sama perpanjang paspor nanti Koko terangin dikit ya. Koko terangin langsung aja. Kalau yang paspor baru itu sama paspor yang udah pernah punya paspor terus perpanjang gitu ya, itu bedanya cuma kalau yang paspor perpanjang itu wajib foto ya, foto dan bawa juga paspor yang lamanya ya. Foto depan paspor yang ada datanya itu nanti foto kasih Koko, nanti fisiknya itu nanti bawa pada saat imigrasi gitu ya guys ya. Oke, kok syarat-syaratnya apa aja? Nanti gampang, tinggal kalian nanti chat ke WhatsApp Koko ya, tanya Koko, ini aku mau perpanjang paspor gitu, syaratnya apa aja, nanti Koko kirim syaratnya ya. Syaratnya untuk berkasnya gampang, cuma kakak, akte lahir, terus KTP, terus kalau misalnya paspor anak ya, ngurus paspor anak itu sekaligus akta nikah orang tua ya guys ya, itu penting ya, akta nikah orang tua gitu. Kok KTP anak perlu atau enggak perlu ya. Yang perlu itu kalau misalnya dewasa aja ya gitu ya. Nah kalau misalnya perpanjang paspor ya, itu tadi kan khusus yang pertama kali apply. Kalau perpanjang paspor itu tambahin foto depan paspor sebelumnya gitu guys ya. Nanti cekrek fotoin ke Koko atau scan, boleh kirim ke Koko gitu ya. Itu udah cukup. Seperti itu. Nanti setelah itu pelunasan ya guys ya, setelah pelunasan bayar ke Koko udah kelar, nanti Koko ada kirim namanya pengisian data diri dikit lah, cuma segini doang, cuma sedikit lah, cuma berapa kalimat doang ya, cuma data diri kalian misalnya nama, terus alamat, terus data orang tua gitu-gitu ya, simple itu gampang banget. Kalian nanti tinggal ketik-ketik di WhatsApp, selesai, nanti habis itu kirim ke Koko, ini aku udah selesai datanya gitu, Koko tolong bikinin paspornya ya gitu ya. Nah proses pembuatan paspor seperti ini guys ya. Jadi jangan yang dipikir kita diam aja gitu, diam di rumah nanti paspor tiba-tiba datang gitu, enggak ya, alurnya seperti ini guys ya. Jadi nanti Koko buatin semuanya, berkas-berkasnya Koko buatin. Setelah selesai nanti ada form nanti ada barcode segala macam ya, itu udah tinggal panggilan tuh guys ya. Nanti kalian dipanggilnya kapan gitu ya, itu biasanya itu jangka panggilan itu cepet, paling beda dari kalian apply itu paling beda berapa hari paling cepet ya, atau kadang ada yang sampai 2 minggu 3 minggu ke depan ya, tergantung jadwal
yang ready di imigrasi guys ya. Jadi di imigrasi nanti Koko imigrasinya itu di mana kok? Imigrasinya sesuai dengan domisili kalian saat ini gitu ya. Misalnya KTP kalian maksudnya luar daerah, misalnya ya, misalnya KTP-nya itu KTP orang Sulawesi Utara misalnya gitu ya. Tapi kalian tinggal di Jakarta, berarti nanti kalian ngurusnya di imigrasi Jakarta sesuai domisili kalian di sini ya guys ya. Nggak perlu kalian kemana dulu lagi atau ke Sulawesi Utara, itu nggak perlu. Jadi kalian kantornya imigrasi ya Jakarta Utara, di Jakarta cukup ya domisili kalian gitu ya. Jadi kantor yang dekat sekitar kalian lah gitu ya. Nanti kalian pas ngisi form data diri itu ada juga pilihan sebutin kantor imigrasi yang kalian mau gitu ya. Nanti kalian tinggal sebutin, nih kantor imigrasi ini kok aku paling dekat sama ini. Ya udah tinggal nanti udah pas jadwal nanti tinggal Koko infoin ini kalian udah siap interview ya di imigrasi, kalian tinggal pilih aja nih jadwalnya gitu ya. Oke, kok saya mau tanggal segini, udah jadi udah kelar semua. Nanti tinggal cetak form pada hari ditentuin. Nanti kalian itu maksimal kalau bisa setengah jam sampai 15 menit lah ya. Kalau bisa jangan sampai 15 menit lah, setengah jam lah ya sebelum jadwal. Kan ada jamnya tuh, nanti ada jamnya, kalian udah hadir di situ ya, udah ngantri di situ ya. Jadi pas datang nanti ya bentar ada pengurusan surat bentar, habis itu nanti langsung ngantri gitu ya. Kok nanti dokumen yang bawa apa aja? Dokumen itu sebenarnya ada berupa fisik asli dan berupa fotokopi. Kok bukannya fotokopi itu nggak perlu ya? Ya jaga-jaga lah ya, fotokopi boleh, sama asli juga. Sebenarnya asli itu nggak perlu, tapi mereka itu cocokin data. Jadi cocokin data, ini bener nggak nih orang, cocokin kakaknya, akte lahir bener atau nggak gitu ya. Jadi dicocokin aja, jadi sekedar verifikasi doang ya pas di imigrasi nanti ya gitu. Nah pas di imigrasi nanti kan tadi syaratnya berkas-berkas yang dibawa pas imigrasi kok lupa ulang. Kakak, kartu keluarga ya, akte lahir peserta ya. Habis itu paspor lama kalau ada. Kalau yang baru pertama kali apply ya otomatis nggak ada ya, nggak usah bawa gitu ya. Terus KTP itu bawa ya. Habis itu kalau misalnya bawa anak atau maksudnya mau buat paspor anak itu wajib bawa akte nikah dari papa mama ya, maksudnya suami istri gitu ya, suami istri. Dan anak udah, anak cuma bawa akte lahir, kakaknya juga kan ikut mama papa gitu ya. Sama KTP anak kalau ada ya, kalau nggak ada nggak usah, nggak apa-apa. KTP anak itu nggak wajib ya gitu. Nah terus kok pas di sana ngapain? Nah jadi pas kok udah ngurusin semuanya, udah cetak form itu ya, cetak berkas udah siap ya, kalian udah masuk ke embassy, ke imigrasi. Habis itu nanti tinggal interview bentar. Interview itu ditanya standar lah ya, kalian maksudnya mau ngapain, maksudnya ke negara mana kalian buat paspor ini, untuk apa gitu ya. Ya jawab maksudnya untuk liburan, atau untuk pegangan aja, maksudnya untuk rencana nanti berapa bulan ke depan mau jalan-jalan gitu ya. Atau kalian udah punya negara tujuan, ya bilang aja misalnya mau ke Thailand, mau ke Malaysia gitu, mau jalan-jalan silakan gitu ya. Tapi karena ini paspornya paspor untuk jalan-jalan ya, jadi kalian jangan bilang untuk kerja, maksudnya gitu ya, itu dilarang gitu ya, kerja itu dilarang karena ini untuk turis ya. Jadi kalian bilang untuk jalan-jalan gitu ya guys ya. Oke guys, ini Koko jadi cuma info doang. Koko ada mengurus biaya untuk paspor ya guys ya, untuk jasa pembuatan paspor ya. Oke, karena banyak banget yang nanya tiap hari gitu ya. Yaudah oke, demikian video ini Koko buat. Kalau misalnya kalian ada bingung atau itu ada pertanyaan, nanti silahkan tulis di kolom komentar, boleh nanti Koko balas. Nanti kalau misalnya kalian udah siap untuk apply paspor, silahkan WhatsApp Koko. Oke, see you on the next video. Dadah.